لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الأمي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته adalah haknya Allah ketika kita bertakwa bukan dengan sambil lalu, adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bertakwa kepadanya dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan salah satu misi kehidupan atau misi hidup seorang muslim adalah mati sebagai seorang muslim. Ini peringatan agar kita tidak mati dalam kefasikan, kita tidak mati dalam kemunafikan. Naudzubillah, agar kita tidak mati dalam kekufuran. Tema khutbah Jumat pada hari ini adalah seputar membangun atau mengokohkan keluarga. Dan topik yang agak mendetail pada kesempatan ini khatib ambil dari surah Ar-Ra'd ayat 19 sampai ayat 23. Di ayat ini dikisahkan atau dijelaskan tentang 9 kriteria keluarga yang bisa masuk surga sekeluarga semuanya. 9 kriteria ini harus menjadi kurikulum di rumah, dan ini menjadi kewajiban bagi para suami. Karenanya tema khutbah pada hari ini adalah 9 kriteria keluarga yang bakal masuk surga. Saya mulai dari ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya. Jadi bagi keluarga yang berbahagia, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk memimpin keluarga, dan bagi yang sedang bermasalah dengan istrinya, bermasalah dengan anaknya, saya cuma ingin mengingatkan, jangan salahkan istrimu, jangan salahkan anakmu. Maafkan khilaf salah istrimu, maafkan khilaf salah anakmu. Mungkin ada yang salah dari kepemimpinanmu di rumah. Begitu juga anak-anak muda yang mungkin sedang bermasalah dengan ayahnya, dengan ibunya. Percayalah, kalian bukan siapa-siapa di hadapan Allah kalau kalian tidak mendapatkan ridho dari keduanya. Di ayat ini digambarkan bahwa akan ada satu keluarga yang masuk surga. Bagi yang bermasalah, saya ingin ingatkan dulu bahwa perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan istrimu. Taatlah kepada Allah, maka Allah akan buat anakmu taat kepadamu dan taat kepada agamanya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka masuk ke dalam surga Aden bersama dengan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Jadi ada orang ditakdirkan masuk surga sekeluarganya. Bapaknya, ibunya, anaknya, dan cucunya. Siapa mereka? Waman salaha. Anak-anak yang saleh, orang tua yang saleh, suami yang saleh, dan anak-anak yang saleh dan salihah, istri yang salihah. Mereka lah yang bisa masuk jannatu adnin yadkhulunaha. Di ayat ini digambarkan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ada tambahan nikmat yang agak spesial bagi keluarga seperti ini. Sedangkan malaikat masuk ke tempat-tempat mereka di dalam surga itu dari semua pintu. Jadi keluarga seperti ini memang sejak di dunianya
membuat malaikat rahmat datang ke rumahnya. Mulai dari tutur katanya, zikir, tilawatul Quran, bahkan bukan cuma malaikat yang masuk ke dalam rumahnya sejak di dunia, mungkin jin dari kalangan muslim pun akan masuk ke dalam rumah itu, mendengarkan bacaan Quran orang-orang yang saleh di rumah itu. Karena orang-orang di rumah itu setiap masuk ke rumahnya selalu mengucapkan salam. Bahkan para salafus saleh, para wali dan orang-orang saleh, kalau mereka masuk ke rumah, terutama kalau baru saja berpergian jauh, tidak cukup dengan assalamualaikum, tapi mereka menambahkan masya Allah la quwata illa billah. Suami atau orang tua yang baru saja perjalanan luar kota masuk ke rumah membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masya Allah la quwata illa billah, tidak ada yang mengecewakan yang dilihat di rumahnya. Insya Allah dengan izin Allah situasi di rumahnya baik-baik. Atau setidaknya ketika melepas anak ke sekolah, ini situasi-situasi yang mendatangkan malaikat ke dalam rumah. Ini suasana yang membuat rumah akan selalu dalam kedamaian. Tidak seperti neraka, istri khilaf, suami marah, anak kesal, akhirnya api ketemu api, tambah api, sama dengan neraka lah di rumah itu jadinya. Sedang cuma rahimakumullah, kepemimpinan dalam rumah tangga penting sekali, terutama dalam menghadirkan para malaikat. Kalau pergi anak ke sekolah, usap kepalanya atau doakan dia setidaknya. Astaudiukallah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Anakku, kutitipkan engkau kepada Allah. Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan titipannya. Bahkan ketika kita meninggalkan rumah, istri masih di rumah, atau kita mau pergi jauh, para ulama, orang-orang saleh biasa berdoa seperti ini. Astaudiullaha baiti wa ahli, bahkan wa sayyarati hadhihi. Aku titipkan keluargaku, aku titipkan rumahku kepada Allah, bahkan aku titipkan mobilku yang kukendarai ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suasana bagaimana mendatangkan kebahagiaan di dalam rumah, sebagaimana digambarkan nanti di surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat di surga nanti akan masuk ke dalam rumah tangga seperti ini dari berbagai penjuru pintu. Tapi kalau rumah sudah jadi home theater plus mini bar, kemudian games, segala macam bentuk kesenangan seperti itu, ada cerita di dalam Al-Quran yang menyedihkan bagi keluarga seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa, jadi wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang menerima laporan amalnya dengan tangan kanan dari para malaikat, maka dia akan dihisab, diperhitungkan dengan perhitungan yang mudah di hadapan Allah kelak. Mungkin kalau istrinya berbuat salah, dia juga tidak terlalu tekan istrinya. Kalau menginterogasi istrinya juga tidak terlalu kasar. Orang-orang yang memberikan kemudahan kepada pasangannya dengan semua khilafnya akan dimudahkan jalan hidupnya insya Allah. Dimudahkan rezekinya, dibahagiakan hatinya. Khatib perlu menyampaikan ini karena memang ada banyak kasus tingginya tingkat perceraian akibat kegagalan suami menjadi pemimpin yang baik. Khatib menasihati dirinya sendiri dan kita semua. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang menerima laporan amalnya dilempar dari arah belakangnya, maka dia akan berkata, aduhai celakalah aku. Dan kemudian mereka masuk ke dalam neraka. Itu karena dulu dia dengan golongannya, dia dengan keluarganya hanya bersenang-senang saja. Tidak mengingatkan keluarganya, tidak mengingatkan teman-temannya, tidak mengingatkan lingkungannya akan bahayanya siksa api neraka. Itulah karenanya visi berumah tangga seorang muslim adalah bukan bersenang-senang,
Bukan itu. Yang utama adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Suasana baiti jannati, rumahku adalah surgaku, dimulai dari qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sidang Jumat rahimakumullah. Kalau boleh khatib angkat persoalan lebih luas lagi. Bulan ini ada 3 kali muktamar lembaga Islam besar di Indonesia. Setelah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan yang terakhir Musyawarah Nasional Majelis Ulama. Ini pengamatan saya pribadi. Ini pengamatan lemah saya pribadi, tapi saya ingin curhat di sini. Kelemahan mendasar umat Islam adalah dari sisi leadership, dan kelemahan mendasar juga dari sisi ekonomi, sehingga kehidupan kita kemudian goyah. Ada yang bercita-cita mencetak satu pengusaha, satu rumah. Ada yang bercita-cita mencetak satu pemimpin, satu rumah. Ada yang juga berusaha mencetak satu hafiz Quran, satu rumah. Saya kira ini semua bagus. Yang nggak bagus, yang tidak punya kurikulum di rumah tangganya. Yang cuma mengalir anak sekolah dilepasin. Dia pikir kalau anak sudah bagus nilainya di sekolahan, berarti sukses orang tuanya. Karena suami sudah cari duit, salah besar. Dan kesalahan besar umumnya para suami merasa sudah menjalankan tugasnya kalau sudah cari duit. Tidak mendidik istrinya dalam ketakwaan, tidak mengarahkan anaknya dalam ketakwaan. Apa yang harus kita lakukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pendidikan penting yang harus saya bacakan. Terus terang, sebagai seorang muslim malu. Gubernur Jakarta yang non-Islam berkata, kalau ada yang lebih jujur dari saya, silakan gantikan saya. Menantang bahwa memang jarang sekali orang Islam yang jujur dalam memimpin. Bahkan dalam propagandanya dia sebarkan lewat gadget, gambar yang berjenggotlah yang di-reject oleh dia dalam fotonya itu. Seakan-akan orang-orang yang tidak jujur itu adalah orang-orang yang berjenggot itu. Mendapatkan penghargaan dan sebagai pemimpin tetapi korupsi juga. Saya kira ini sebagai otokritik untuk saya sampaikan. Khususnya kepada masyarakat Jakarta dan yang ber-KTP Jakarta. Apa yang harus kita lakukan di rumah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Didik diri kita sendiri, latih istri kita juga, didik kepada anak-anak kita untuk lakukan ini, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjiannya dengan Allah. Apa itu perjanjiannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengecewakan sekali. Banyak kecelakaan berpikir di kalangan umat Islam yang sudah agak error pemikirannya. Lalu bilang begini, nggak apa-apa, nggak sholat, yang penting nggak korupsi. Ini sungguh disabilitas pemikiran. Nggak apa-apa, nggak sholat, yang penting nggak korupsi. Sebuah analogi yang tidak apple to apple. Dia pikir dosa ninggalin sholat itu lebih rendah daripada dosa korupsi. Kecelakaan berpikir, kelumpuhan berpikir seperti ini, akhirnya nggak apa-apa pemimpin kafir, yang penting nggak korupsi. Dan akhirnya inferiority muncul. Dan ini akan memberikan pendidikannya sendiri kepada anak-anak muda. Sedang Jum'ah rahimakumullah. Sifat yang harus ditanamkan di dalam rumah nomor 1 adalah komitmen anak kita, komitmen rumah tangga kita untuk asyhadu an la ilaha illallah. Enggak apa-apa lapar, asalkan asyhadu an la ilaha illallah. Enggak apa-apa miskin untuk sementara, asalkan berpegang kepada asyhadu an la ilaha illallah. Tapi terus terang, virus utama yang membuat umat Islam lumpuh komitmennya terhadap asyhadu an la ilaha illallah saat ini adalah hedonisme, materialisme, duit, harta, jabatan. Ini sudah tidak ada lagi etika. Yang kedua,
Kriteria keluarga saleh yang bakal bisa masuk surga sekeluarga adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yang kedua, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Silaturrahim. Silaturrahim. Hubungkan anak kita dengan pamannya, dengan bibinya. Perjumpakan anak kita dengan dua belah pihak, kakeknya, neneknya. Sambungkan anak-anak kita dengan orang-orang di kampung. Jangan sampai anak kita tidak kenal dengan keturunannya, dengan nasabnya. Yang ketiga, wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhannya. Ini pendidikan yang wajib ditanamkan oleh seorang suami, seorang ayah di rumah. Bagaimana agar anak-anak kita punya sikap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin utama bisa mulai dari sholat. Takut menunda-nunda sholat. Takut pergi ke masjid kalau menunggu qomat dulu. Kalau dari situ sudah terbiasa, kejujuran, hidup hemat, tidak boros, disiplin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ukuran keberhasilan. Tapi sayang, orang tua mengukur anaknya sudah mandiri kalau sudah kerja sendiri, bisa menggaji dirinya sendiri. Ini salah besar. Anakmu sudah mandiri kalau sudah sholat subuh berjamaah tanpa dibangunin, sudah baca Quran sendiri dengan penuh kesadaran, itu artinya anakmu sudah mandiri. Apalagi kalau sudah bisa tahajud sendiri, itu orang tua sukses mendidik anak sudah mandiri dan punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakhafuna su'al hisab. Dan yang keempat, mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk di akhirat kelak. Jadi anak itu menjadi visioner, berakhirat oriented, yakin kepada akan hari kebangkitan, sehingga dunia betul-betul menjadi tempat persinggahan. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi pemimpin yang amanah di dalam rumah. Mudah-mudahan kita ditakdirkan menjadi suami yang bertanggung jawab di hadapan Allah kelak. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan anak-anak kita jembatan kita menuju surga. Dan mudah-mudahan kita juga menjadi suami yang bertanggung jawab kepada istri. Selanjutnya di ayat 22 dijelaskan, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya. Banyak orang-orang yang memilih hidup sederhana asalkan pekerjaannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang sama anak, buat apa pandai bahasa asing kalau tidak pandai mengumandangkan ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Allah ke seluruh dunia dengan bahasa asingmu? Buat apa? Punya kemampuan bekerja sama orang asing tapi takut menegakkan la ilaha illallah. Nah, buat apa kerja di perusahaan multinasional, gajinya dolar, tapi sholatnya di samping meja kantor dalam keadaan pikirannya sibuk terus? Na'udzubillah min dzalik. Itu bukan pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Salat. Kita bekerja supaya dapat gaji itu supaya salat kita semakin bagus. Jangan justru semakin bagus gajinya semakin kacau salatnya. Seorang pensiunan berkata kepada saya begini, Ustadz, setelah saya pensiun baru saya merasakan nikmatnya ibadah. Kenapa Bapak bilang begitu? Dulu waktu saya masih aktif, saya sholat 5 waktu, tapi sholat saya dalam keadaan sibuk Ustadz, dan saya sholatnya selalu di samping meja kantor. Ini kerja apaan yang kayak begini? Na'udzubillah min dzalik. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan. Ya, kalau perlu anak kita itu sudah bersedekah sebelum masuk pintu sekolah. Ada sedekah harian, ada sedekah mingguan, ada sedekah bulanan, ada wakaf, ada jihad harta. Ini tanda-tanda orang yang sejahtera secara ekonomi. Berapapun nilai dolar, Allah yang datangkan rezeki kepada kamu, wahai orang Indonesia. Nggak perlu mikirin orang Cina, nggak perlu bergantung sama Amerika. Pikirin apa yang sudah Allah rezekikan di sekelilingmu. Kita bangkit Indonesia dengan apa yang dia miliki. Nggak kayak gini. Kerjaan sepele saja harus mendatangkan orang Cina dari luar. Ini akibat kita kehilangan integritas. Pelit memberikan yang terbaik untuk bangsa ini.
Tidak berpikir apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini dengan jabatan kita. Apa yang bisa kita berikan untuk negara ini, untuk bangsa ini dengan bisnis kita. Sehingga jarang pembisnis-pembisnis Indonesia, entrepreneur-entrepreneur yang bisa bahkan muncul di negaranya sendiri bisa dihitung. Apalagi di tingkat internasional. Mulailah dengan pendidikan sedekah dari rumah. Sidang Jumat, memang yang saya sampaikan di ayat ini sangat sepele. Tapi demi Allah, apa yang saya sampaikan ini gelisah dengan kepemimpinan non-muslim, gelisah dengan intervensi luar, gelisah dengan apa yang di dalam. Kita nggak bisa mengandalkan lembaga pendidikan di rumah. Seandainya bapak-bapak ini aktif, nggak idle seperti ini, mendidik keluarga, insya Allah bangkit Indonesia ini. Insya Allah bangkit. Orang-orang di Jawa lupa sama orang-orang Islam di Papua. Jangan berpikir tentang disintegrasi ancaman orang lain. Kita yang lupa berbuat baik kepada orang-orang yang terpinggirkan di Papua sana. Siapa yang mau pakaian telanjang? Siapa yang mau pakai koteka? Nggak ada yang mau. Naluri orang di Papua nggak mau pakai koteka. Karena memang nggak punya baju, karena memang miskin, karena tidak diberikan pendidikan. Kita asyik sendiri main di Jawa, main di ibu kota. Orang-orang daerah dipinggirkan. Dengan prinsip sedekah yang kita tanamkan dari rumah, insya Allah akan lahir generasi-generasi baik. Terakhir, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Ini finishing touch. Seseorang dianggap sudah punya kematangan kalau mereka mampu menolak kejahatan dengan kebaikan. Mereka mampu melawan kejahatan dan mengalahkannya dengan kebaikan. Prinsip dasar yang harus kita lakukan dalam rumah, jangan sampai melerai persoalan kakak sama adik aja ribut di dalam rumah. Bahkan bapaknya yang ngamuk-ngamuk di rumah hanya gara-gara kakak sama adik berkelahi. Ini berarti suami yang gagal sebagai pemimpin di dalam rumah. Cuma persoalan anak pertama duduk di kursi mana di mobil dia tidak bisa menyelesaikan di dalam rumah tangga. Apa gunanya jadi pemimpin di kantor kalau lemah di rumah? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suami yang bertanggung jawab, ayah yang bertanggung jawab adalah yang orientasinya menegakkan kalimat takwa di dalam rumah tangga. Sebagaimana doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ibrahim, anaknya belum lahir sudah berdoa buat anaknya, Rabbi habli minas salihin. Anaknya belum balik, doanya nggak pernah berhenti untuk anaknya. Ayah yang malas berdoa untuk anaknya, ayah yang tidak bertanggung jawab, yang sibuk kerja udah ngasih duit tapi malas berdoa buat anaknya, ayah yang tidak bertanggung jawab, suami yang tidak bertanggung jawab. Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Bukan cuma mendoakan anaknya, tapi mentalitas kepemimpinan Ibrahim berdoa seperti itu. Bahkan ketika Ibrahim sukses menjadi pemimpin bagi manusia, ditunjuk oleh Allah dan dia sukses, jailuka linnasi imaman, ditunjuk Ibrahim sebagai pemimpin manusia. Apa kata Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati, ya Allah semoga anak saya juga bisa menjadi pemimpin bagi manusia. Dikabulkan doa Ibrahim. Qala la yanalu ahdi zalimin. Ibrahim, keturunanmu juga akan aku angkat menjadi pemimpin manusia, kecuali yang zalim, yang musyrik, dia tidak akan aku jadikan pemimpin. Mudah-mudahan kita ditakdirkan mampu menjadi suami yang bertanggung jawab, mampu menjadi ayah yang bertanggung jawab. Dan para pemuda, adik-adik, anak-anakku sekalian, menikah itu nggak cukup cuma dengan cinta dan kerja, dibutuhkan ketakwaan yang tinggi.
mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, setulus hati kami berdoa, kami juga ingin berdoa setulus itu untuk saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ayah yang menegakkan kalimat takwa di dalam hati anak-anak kami. Jadikanlah kami suami yang menegakkan kalimat takwa di dalam hati istri kami. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin keluarga yang bertakwa. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Jadikanlah anak keturunan kami anak-anak yang menjadi permata bagi hati kami. Ya Allah, separuh kesalahan anak kami adalah kesalahan kami orang tuanya yang kurang mencintainya, yang kurang kasih sayang kepadanya, yang kurang memberikan perhatian kepadanya. Wahai anakku, wahai anakku, wahai anakku, semua kesalahanmu, semua kenakalanmu, semua kekeliruanmu adalah kesalahan ayah, kesalahan ayah. Karena ayah tidak bisa menjadi teladan baik bagimu, karena ayah kurang berdoa buat kamu. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami ayah, suami teladan yang menjadi teladan salat bagi anak-anak kami, dan jadikanlah anak-anak cucu kami keturunan-keturunan yang juga mendirikan salat, dan jadikan kami dahulu sebagai orang tuanya yang mendirikan salat dalam kehidupan kami. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, kuatkanlah kepercayaan diri umat Islam khususnya di Jakarta untuk percaya kepada Islamnya, untuk menegakkan Islamnya, untuk menjayakan Islamnya, dan menunjukkan kualitasnya sebagai seorang muslim di hadapan orang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.